supaya orang nenek moyang kami mengambil nyawamu, Tuhan mengambil nyawamu cepat mati. Para saudara, saudara berhenti, saudara berhenti. Assalamualaikum, selamat siang, salam hormat, salam satu jiwa sahabatku semuanya. Yang belum like and subscribe channel Seniman Pertempuran, silahkan, masih ada kesempatan untuk like and subscribe Seniman Pertempuran yang selalu mengeluarkan semangat 55, channel pemersatu bangsa Nusara. Dalam beberapa minggu ini saya jarang mengupload video karena kesibukan di satuan. Juga kemarin saya sempat ke perbatasan Malaysia, Entikong. Saya melihat banyak berita ya, saya ketinggalan update berita tentang Papua. Ini ada beberapa hari yang lalu saya lihat itu di channelnya mereka, itu ada perdebatan sengit antara Sepi Sembom, juru bicara TPNPB OPM, dengan Bapak Edison Kwijangge yang beliau dulu mantan PJ Gubernur Nduga. Kalau menurut saya, antara Sepi Sembom dengan Bapak Edison Kwijangge ini, Sepi Sembom akhirnya mendapatkan lawan yang sepadan. Ini Bapak Edison Kwijangge ini bukan kaleng-kaleng. Saat ini beliau ikut memperkuat Kabinet Merah Putih Bapak Prabowo Subianto, karena dari beberapa aksi dan sepak terjang beliau sangat pro terhadap NKRI, termasuk kemarin pembebasan pilot Susi Air itu, karena ada berita yang menyebutkan bahwa beliau, Bapak Edison Kwijangge, adalah masih saudara ataupun kerabatnya Egyanus Kogoya, Pangkodam 3 Nduga Madragma. Sebagaimana kita ketahui bahwa Egyanus Kogoya adalah tokoh OPM yang paling terkenal di antara tokoh-tokoh yang lainnya, karena Egyanus Kogoya ini masih muda, kemudian leluhurnya juga tokoh OPM, kemudian dia tahu medsos, sering mengudara di medsos, sehingga dia sangat terkenal dibandingkan tokoh-tokoh OPM yang lainnya. Beberapa hari yang lalu saya ditelepon dari salah satu wilayah di Nduga juga. Di sana dulu ada warga masyarakat binaan saya. Dulunya dia adalah tokoh 3 huruf, kemudian karena pendekatan yang dilakukan oleh salah satu batalion, waktu itu batalion 310, akhirnya dia mengerahkan diri untuk kembali ke pangkuan NKRI. Nah, pada saat saya bertugas di sana, di Nduga, itu saya dekat terus. Jadi yang menjadi keluhannya dia itu, saya berusaha mencari solusi, sehingga terjadilah hubungan sampai saat ini ya. Saya kembali Satgas dari Nduga kan tahun 2021, sampai sekarang pun hubungan masih terjalin hangat. Kemarin ada kesempatan, dia datang ke pos untuk video call saya, dan menyampaikan bahwa kondisi terakhir di sana terjadi pembakaran sekolah. Ini sungguh saya tidak mengira, karena dulu pos yang saya tempati kan karena sangat nyaman sekali, ternyata kena juga, dibakar juga. Sekolah yang mana yang dibakar? Di Buah kah? Buah. Sekolah mana? SD? SMA. Oh, SMA yang di bawah pos, dulu pos 310 itu ya? Ya. Baru siapa yang bakar? OPM kah apa? Itulah namanya kondisi di Papua. Jadi situasi politik di sana itu sangat panas. Kadang-kadang terlihat landai, tapi tiba-tiba terjadi penonjolan situasi. Ini langsung kita bahas perseteruan yang seru antara Sepi Sembom dengan Bapak Edison Kwijangge ya. Ini muncul di berita manapun, dan ini lawan yang sepadan. Pak Edison pun nggak kaleng-kaleng ini, nggak akan takut dengan Sepi Sembom. Kalau mungkin beliau ada kemauan, keinginan, bisa nanti mengeksekusi ini si Sepi Sembom ini. Jadi saya ambil berita dari Galeri Papua. Ini dari Nduga, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB OPM, Sepi Sembom, mengeluarkan pernyataan tegas terhadap Edison Kwijangge yang ia sebut sebagai pengkhianat bangsa Papua. Ini kebiasaannya si Sepi Sembom ya, ketika ada orang asli Papua yang ingin daerahnya maju, dia merasa tersaingi, merasa kalah pamor, kemudian memberikan pernyataan resmi lewat kanal YouTube ataupun akun medsos lainnya yang mengecam, ujung-ujungnya nanti akan dijadikan TBO. Padahal sebenarnya Sepi Sembom itu udah nggak punya power, yaitu pecundang. Dia berani dari luar negeri, hanya OPM-OPM yang di ini aja, yang bodoh aja, yang di tengah hutan itu, yang di Medan langsung aja yang masih mendengarkan si Sepi Sembom ini. Pernyataan itu disampaikan lewat video yang dikeluarkan manajemen markas pusat TPNPB
menanggapi video Edison yang beredar di media sosial pada tanggal 17 Juni 2025. Berarti belum lama ya. Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Dr. Edison Gujangge, mantan PJ Bupati juga, periode 2023-2024. Hari ini, tanggal 17 Juni tahun 2025, saya menyatakan sikap untuk menanggapi pernyataan pertama dari saudara Sini Sambo. Yang kedua, edaran hasutan yang beredar dari dalam, terutama dari masyarakat juga sendiri. Kepada saudara Sini Sambo, saya sampaikan bahwa tanggal 6 Juni tahun 2025, Anda keluarkan 3 pernyataan. Yang pertama, saudara katakan suatu ancaman yang memerintahkan saudara Ignatius Kogel selaku Panglima Korab 3 untuk membunuh saya dan keluarga dan anak cucu serta tim kerja saya. Saudara keluarkan pernyataan itu. Yang kedua, saudara mengeluarkan hasutan kepada saya bahwa saudara katakan saya pernah berjanji kepada saudara Ignatius Kogel selaku Panglima Korab 3 untuk memberikan dana 25 miliar untuk pembebasan pilot Kapten Philip Martens. Dan yang ketiga, saudara keluarkan pernyataan juga bahwa tetapkan saya dan tim saya, keluarga saya sebagai status DPO. Saudara, saya sampaikan bahwa yang menetapkan status DPO adalah saudara punya status, saudara yang bisa kami katakan sebagai DPO. Karena saudara salah berdiri di tempat dan saudara keluarkan hasutan, pernyataan mengancam, memfitnah seperti Anda telah lakukan kepada saya. Saya katakan, saya secara pribadi sebagai seorang tokoh, ya saya katakan kepada saya tidak ada masalah. Ya saya menerima, tetapi saya katakan kepada saudara, hati-hati kepada keluarga saya, anak cucu saya, tim kerja saya juga ikut masuk dalam Anda punya ancaman. Saya tolak. Demi Tuhan saya tolak. Saudara harus cabut. Demi alam semesta Papua ini, saudara cabut. Kalau tidak, saudara akan terkutuk. Ini saya minta, saya keras bicara hari ini. Saya sudah cukup sabar. 9 bulan sejak pilot dibebaskan ini. Selama itu banyak isu-isu sana sini, hasutan sana sini, termasuk saudara Sambo. Cukup saya sabar. Hari ini saya menyatakan sikap, pernyataan keras kepada saudara. Saudara berhenti. Dan saya minta saudara kembali kalau tidak bisa, tidak mampu hadapi saudara punya tanggung jawab di sana. Saudara kembali ke tanah Papua, bergabung dengan kami. Kita membangun Papua. Itu yang saya minta. Saudara tidak boleh keluar dan mengeluarkan statement-statement yang tidak bagus, yang mengganggu konsentrasi kami orang Papua di sini. Tidak benar. Saya minta saudara kembali, bergabung, membangun tanah Papua. Itu saya minta kepada saudara Sini Sambo. Itu yang pertama. Yang kedua, hasutan, cemohan juga beredar di media, terutama muncul dari masyarakat juga. Katakan bahwa saya dan tim kami telah menerima dana dari pemerintah pusat dan Ibu Susi selaku pemilik penerbangan itu, dan nilainya sebesar 12 miliar. Saya katakan kepada saudara-saudara, demi Tuhan yang saya sembah, saya angkat tangan, saya tidak pernah terima dana-dana itu. Saudara berhenti, hasutan saudara berhenti. Saya katakan saudara berhenti. Kami tidak pernah. Ingat, pembebasan pilot ini oleh saudara Ignatius Kogel sudah jelas sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap pilot yang ditahan, yaitu tanggal 3 Agustus tahun 2024. Saudara Ignatius keluarkan pernyataan bahwa demi kemanusiaan saya akan bebaskan pilot ini. Sudah didengar oleh semua pihak di luar negeri maupun dalam negeri. Sudah dengar. Dan itu dilanjutkan dengan tanggal 27 Agustus telah mengumpulkan semua jajaran di Korab 3 dan Korab tetangga untuk dibebaskan itu. Dibuat suatu keputusan bersama di daerah Kuyawagi, distrik Kuyawagi, Kabupaten Duga. Sudah lakukan dan pembebasannya telah terjadi pada tanggal 21 September tahun 2024. Sudah jelas, demi kemanusiaan, Ignatius sudah keluarkan pernyataan itu. Dan demi kemanusiaan, pilot itu sudah dibebaskan tanggal 21 September. Dan beliau
telah menyerahkan kepada pimpinan ada di Joguru untuk segera serahkan kepada gereja dan masyarakat yang sudah jaga rawat pilot itu baik-baik, beri makan dia, beri rawat dia baik-baik, dan serahkan kepada kami tim pada hari itu, tanggal 21 hari Sabtu, bulan September. Sudah serahkan kepada kami tim dan kami serahkan kepada pimpinan anggota TNI Polri di Mimika, dan Mimika yang kami berangkat serahkan juga kepada pemerintah pusat di Jakarta. Itu sudah jelas, sudah jelas. Saudara-saudara keliru. Kenapa harus dipersoalkan hal itu lagi? Tidak perlu. Kami sudah bertanggung jawab untuk melindungi seluruh tumpah darah yang ada di sana agar supaya jangan kacau. Jangan ada korban lagi di depan kami. Sebagai pemimpin kami sudah bertanggung jawab. Kami harap mulai hari ini berhenti hasutan-hasutan yang lepas di media-media liar di tanah Papua ini. Mengganggu, merusak pandangan orang. Ini yang saya sampaikan. Saya harap saudara-saudara berhenti. Kami tidak pernah dapat sesuatu apapun dari pemerintah. Dan juga kepada Ibu Susi. Ibu Susi sebagai pemilik pesawat. Sampai hari ini, ucapan terima kasih kami belum terima. Minta maaf Ibu Susi ya, bahwa ini hasutan cukup kencang. Ibu mungkin tidak ikuti. Tapi kami sangat terganggu. Saya dan tim kami sangat terganggu. Sudah kami sabar 9 bulan. Ibu coba ikuti. Oleh sebab itu kami terganggu sehingga hari ini sebagai ketua tim yang bertanggung jawab, saya harus keluarkan statement pernyataan ini yang keras kepada saudara-saudara. Tolong ikuti, tolong dengar. Itu yang saya bisa sampaikan. Ya, terima kasih Bapak Menteri Pertahanan. Sebagai ucapan terima kasih, kami sudah terima, saya sudah terima piagam penghargaan Bintang Satya Lencana Utama. Saya sudah terima. Terima kasih Bapak Menteri Pertahanan. Tuhan berkati Bapak. Ini satu motivasi saya, satu spirit untuk kami terus melakukan tugas-tugas untuk mereka memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan di daerah. Terima kasih. Yang ketiga, terima kasih juga kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Wakil Presiden, Bapak Gibran Rakabuming Raka. Terima kasih telah mengutus Menteri Pertahanan dan Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani. Terima kasih telah datang beberapa waktu lalu, datang ke Dubai, melihat dari dekat bagaimana kondisi pemerintahan, kondisi pembangunan, dan Kamtipmas dan penanganan keamanan di daerah ini. Sudah melihat dan sudah punya tanggapan, sudah mempunyai pegangan, dan kami harap akan menyampaikan kepada Bapak Presiden sebagai laporan yang real dari hasil pengamatan Bapak dan Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Kami harap ini akan ditindaklanjuti sampai kami melihat pembangunan di daerah dua akan bisa diperhatikan sungguh-sungguh oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Dan kepada masyarakat di Joguru yang sudah menjaga, merawat pilot sampai mereka sudah bebaskan pada saat tanggal 21 September tahun 2024, mereka dengan merasa haru, menangis tangisan air mata, sedih. Bagaimana pemerintah akan memperhatikan kami? Kami punya kehidupan kami terganggu semenjak pilot ini berada di tengah mereka. Mereka susah, tetapi mereka sudah bertanggung jawab. Hari ini mereka minta perhatian, pertolongan dari Bapak Presiden melalui Bapak Menteri Pertahanan agar masyarakat kita di sana dibantu pembangunan daerah itu dalam rangka pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi pembangunan daerah yang kami butuh untuk daerah Joguru. Kami harap daerah Joguru menjadi pilot project untuk menjadi penanganan daerah konflik di tanah Papua ini. Kalau ini sudah berhasil, pindah ke daerah-daerah lain, kecamatan lain di tanah Papua ini supaya Papua damai, Papua nyaman, bisa kami wujudkan untuk kami sama-sama melihat pemerataan pembangunan dan percepatan pembangunan bisa terjadi. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Minta maaf apabila kata-kata saya dalam penyampaian statement ini ada yang salah, ada yang menyinggung perasaan. Saya rasa terima kasih. Kewajiban saya menyampaikan kepada saudara-saudara untuk saudara tahu. Kami tim kerja tidak sampai di sini. Kami tetap bekerja, membantu masyarakat, membantu pemerintah untuk mediasi apa yang terbaik untuk masyarakat demi kemanusiaan. Kami tetap lakukan. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Tuhan memberkati kita semua. Salam. Selamat pagi kepada semua pihak. Saya Sebi Sambo, Juru Bicara Komando Nasional, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Dari Pengendali Manajemen Markas Pusat, kami pada hari ini, tanggal 18 Juni
tahun 2025 kita menanggapi pernyataan saudara Edison Kuyangge yang merupakan pengkhianat bangsa Papua, di mana tanggal 17 Juni 2025 dia mengeluarkan pernyataan melalui YouTube channel juga media-media sosial. Dia mengatakan bahwa dia mengutuk Sebi Sambo dan dia mengklarifikasi omong kosongnya. Dari semua pernyataan itu atas nama Tuhan, pencipta halik langit dan bumi dan pulau Papua, juga atas nama oro-oro leluhur kami bangsa Papua, juga atas nama tulang belulang orang Papua yang dibunuh oleh Indonesia saat mereka membela hak-hak bangsa Papua, juga atas nama rakyat bangsa Papua, dan atas nama semua pejuang Papua Merdeka. Kami menegaskan bahwa kami menolak semua omong kosong dari Edison Kuyangge atau Wandik. Dari pernyataan dia itu sama sekali tidak mencerminkan niat baik dia. Dan juga semua pernyataan itu adalah pernyataan penjahat yang bertujuan untuk membunuh semua orang asli Papua. Jadi mendukung program genosida di Papua Barat. Oleh karena itu pernyataan dia kami tolak dengan alasan dia bukan pejuang Papua Merdeka, dia juga bukan pembela hak asasi orang asli Papua, dan dia adalah pengkhianat, tidak jauh beda dengan binatang karena dia menjilat pantat pemerintah kolonial Republik Indonesia untuk cari makan. Dalam pernyataannya dia mengatakan bahwa Egyanus mengumumkan pembebasan pilot demi kemanusiaan. Pengertian demi kemanusiaan itu kami yang sarankan kepada Egyanus untuk kita bisa mendapatkan kredit poin di level internasional. Begitu. Bukan serahkan pilot ke tentara polisi untuk memberikan kredit poin kepada Indonesia. Itu cara terbaik oleh semua orang Papua. Itu intinya. Jadi tidak ada argumentasi yang bisa membenarkan pernyataan Edison Kuyangge. Yang kedua, tanggal 24 Panglima Egyanus video call dengan kami dari Kuyawage. Kemudian meminta akan telepon tanggal 26. Tanggal 26 video call, semua orang kumpul dan bakar batu. Kami bicara menjelaskan untung rugi. Kita bebaskan pilot dengan cara kami lewat proposal. Keuntungannya sekian persen, semua kami sudah jelaskan. Lalu nomor yang telepon kami itu juga menelpon kami dari Yuguru pada tanggal 30 Agustus tahun 2024. Dari sana kemudian tanggal 30 dan 31 pakai nomor itu. Jadi di sini permainan begitu. Dan Edison tidak bisa mengatakan bahwa tidak ada perjanjian apapun, hanya demikian, tidak ada. Ya, saya dapat telepon dari Ndugama itu, mereka bilang dia yang janji politik lain-lain semua itu sudah orang sudah tahu di sana semua. Jadi Anda mau membela diri dengan argumentasi miskinmu itu tidak pakai, kami tidak akan akui. Itu yang berikut. Edison juga mengatakan, saya jangan berkoar-koar di luar negeri, kembali ke Papua dan membangun Papua. Wah, kami ini orang-orang yang sudah berkomitmen dengan Tuhan, alam, dan moyang bahwa kita akan berjuang sampai mendirikan negara. Mana mungkin Anda mau ajak? Tidak mungkin. Dan kami bukan tinggal di luar negeri. Yang tinggal di luar negeri itu Ahmad Usrow mereka di Australia sana, Bendiwenda mereka di Inggris sana, Oktomoto mereka di Amerika sana, semua orang Papua itu mereka tinggal di luar negeri. Kami punya tanah sendiri di Papua. Papua itu hanya satu pulau, tidak dua pulau. Dari Papua Timur, Papua Barat. Papua Barat, Timur merdeka di bawah pemerintahan Australia dan Inggris. Papua Barat masih dijajah oleh Indonesia. Maka kita masih berjuang. Di sini Anda perlu ketahui prinsip kami orang satu tanah itu dalam bahasa Inggris mereka bilang this is our land. Masih dijajah oleh Indonesia. Maka kita masih berjuang. Di sini Anda perlu ketahui prinsip kami orang satu tanah itu dalam bahasa Inggris mereka bilang this is our land. Our ancestral land. Our traditional land. We have full right. Begitu.
So everyone was born on this island. We have same right to really move to west and east. Jadi kami semua yang lahir di sana Papua ini mempunyai hak untuk bebas ke timur dan ke barat, dari Samarai sampai Sorong. Jadi Anda mau hak apa membatasi kami? Tidak ada hak. Sekalipun pemerintah kita bisa naik pengadilan. Kita harus argumentasi di pengadilan. Kalau begitu sejak kapan pemerintah datang? Begitu. Jadi bagian pernyataan dia itu kita menolak karena dia tidak mampu. Ketidakmampuannya dia menunjukkan kebodohan di situ dalam pernyataan-pernyataan. Begitu. Jadi intinya itu. Yang berikut, orang Dugama, masyarakat mengunci, mati banyak. Masyarakat sipil, siapa yang bertanggung jawab? Edison tidak bikin perjanjian dengan pemerintah Indonesia untuk melindungi rakyat. Jadi menunjukkan ketidakmampuanmu di situ. Jadi diam. Dan apa Anda bilang tidak kegendungan mana? Anda sudah terima jabatan di Jakarta. Itu jabatan karena pembebasan pilot. Tidak mungkin Anda jadi di sana. Jadi jangan omong kosong di sini. Anda bilang kutuk, tapi kami kutuk Anda supaya Anda bisa meninggal cepat. Dengan apa saja? Kami berdoa supaya orang nenek moyang kami mengambil nyawamu. Tuhan mengambil nyawamu cepat mati. Titik. Kau memulakan kami. Kami bukan berjuang untuk dua, berjuang untuk suku Yali, bukan. Di Papua. Jadi DPO kami itu DPO bangsa Papua. Merdeka pun kami akan bunuh. Cari keturunanmu, timmu itu. Yaniru dengan Jaspian, semua itu blacklist kami akan cari. Anda pikir itu orang Duga ya, mereka takut cari kamu. Kami seluruh Papua ini DPO Anda. Saya terbaik. Begitu hormat. Demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Semua pengkhianat setelah merdeka juga kami akan tangkap. Jadi bukan orang Dugama yang tangkap Anda. Dugama juga saya. Saya juga Dugama begitu. Kami juga Dugama. Engkau juga. Tapi itu kami punya. Kami berjuang untuk semua suku bangsa Papua. 270 suku lebih. Demikian hormat. Terima kasih. Wah. Dalam pernyataannya, Sebi Sembom menyebut bahwa Edison sebagai sosok yang tidak mewakili perjuangan rakyat Papua dan bahkan mendukung program genosida terhadap orang asli Papua. Genosida lagi. Ini bullshit. Ini bahasa yang selalu disebarkan oleh ini si Sebi Sembom, propaganda yang sudah tidak relevan, hanya orang-orang bodoh aja yang masih percaya. Lanjut lagi, Sebi Sembom mengatakan bahwa pernyataan Edison adalah pernyataan penjahat. Dia bukan pejuang Papua Merdeka. Dia adalah pengkhianat. Tidak jauh beda dengan binatang, ujar Sebi dengan nada keras. Ini kan benar-benar sangat benci nih. Ini pernyataan ini mungkin tidak akan keluar pembahasan dari dulu peristiwa pembebasan pilot Susi Air. Mungkin Sebi Sembom merasa tidak dilibatkan karena memang dia sebenarnya bukan orang penting. Karena disinyalir Sebi Sembom sudah koordinasi dulu dengan Egyanus Kogoya, nanti gimana mekanisme seperti apa. Ternyata pilot Susi Air sudah terlanjur dibebaskan demi kemanusiaan. Akhirnya Sebi Sembom merasa kecolongan dan mengecam dendam pribadi dengan Bapak Edison Wijangge. Kemudian serangan dari Sebi Sembom ini bersifat pribadi dan ancaman terbuka. Ini saya bacakan. Pernyataan Sebi juga dipenuhi kecaman dan serangan langsung terhadap Edison, yang ia tuding telah menerima jabatan dari pemerintah Indonesia pasca pembebasan pilot. Ia bahkan melontarkan kutukan keras. Kami kutuk Anda supaya meninggal cepat. Roh leluhur kami akan ambil nyawamu, kata Sebi. Tak hanya itu, Sebi juga mengklaim bahwa Edison telah masuk daftar buronan bangsa Papua dan menegaskan bahwa semua pengkhianat akan dikejar, bahkan jika kemerdekaan Papua telah tercapai. Ya ini kemerdekaannya entah nanti ya, 1 hari sebelum kiamat atau kapan ini, kata Sebi ini. Ya, dia sudah menjadi abu. DPO kami itu DPO bangsa Papua. Merdeka pun kami akan cari dan tangkap pengkhianat. Bukan cuma orang Duga yang kejar kamu, ancamnya. Jadi semua yang bersinggungan dengan Sebi Sembom itu dijadikan DPO. Termasuk staf khusus Menteri Pertahanan Bapak Letkol Tituler Lenis Kogoya kemarin juga dijadikan DPO. Kemudian ini Pak Edison Wijangge dijadikan DPO. Kemudian akun YouTube yang Parjo itu karena pernah mengecam OPM juga dijadikan DPO. Semuanya DPO. Berarti dia seperti menjadi mabes kepolisiannya OPM itu. Semua dijadikan DPO. Padahal dia sembunyi di tengah hutan di daerah PNG sana. Entah Skotjo kah atau Port Moresby, itu Sebi Sembom. Kemudian Sebi Sembom menggarisbawahi bahwa perjuangan TPNPB tidak terbatas pada wilayah atau suku tertentu, melainkan untuk seluruh bangsa Papua yang
terdiri dari lebih dari 270 suku. Itu sih klaimnya Sebi Sembom. Ia juga menolak anggapan bahwa dirinya tinggal di luar negeri dan menyatakan bahwa ia masih berada di tanah Papua. Papua itu satu pulau. Kami ini masih di tanah leluhur kami berjuang dari bumi ini, bukan dari luar negeri, seperti yang dituduhkan Edison, ujarnya. Jadi Sebi Sembom itu menolak diklaim dia tinggal di luar negeri, padahal faktanya dia itu tinggal di PNG. Saya ada videonya lengkap tentang rumahnya Sebi Sembom, aktivitasnya dia di sana, itu diupload di sebuah channel YouTube. Jadi itu pun menolak, alasannya karena mungkin Papua Nugini itu masih Papua ya, masih satu bumi yang sama. Jadi seperti halnya seandainya kita mungkin ada yang kerja di Malaysia, itu tidak mau dianggap luar negeri karena sama-sama rumpun Melayu. Seperti itulah pemahaman sesatnya Sebi Sembom. Jadi kali ini benar-benar Sebi Sembom mendapatkan lawan yang sepadan. Ini nggak main-main, ini Pak Edison Kwijangge ini kalau bahasa orang timurnya trakosong ini. Egyanus Kogoya aja sungkan, hormat sama beliau, apalagi cuma sekelas Sebi Sembom ini. Ya, kita saksikan bersama-sama, semoga Papua semakin kondusif. Sebi Sembom ini kalau sudah ketangkap, dia tidak bersuara, ya akan terjadi mungkin aktivitas OPM itu penurunan lah, nggak seperti sekarang, sedikit-sedikit cari perhatian, bikin kacau, bikin ulah di mana-mana, muncul di medsos, jualan ganja, katanya itu juga baik untuk perjuangan, terserahlah karapmu. Yang penting tetap kita fokus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian ada framing yang mengambil kekayaan alam, dirampok dan lain sebagainya. Jadi perlu Anda ketahui bahwa memang orang kaya itu ada banyak tipe, ada yang ingin mengeruk saja kekayaan alam, tapi ada juga yang tidak ada hubungannya dengan kekayaan alam pun dia menjadi orang kaya, bahkan justru banyak sekali membantu saudara-saudara kita di Papua. Jadi prajurit-prajurit TNI yang bertugas di sana tidak akan mampu berbuat untuk masyarakat dengan kondisi mungkin finansial yang serba terbatas dari negara tanpa ada dukungan dari para donatur, para hamba Allah, para hamba Tuhan yang peduli terhadap sesama manusia, sesama saudaranya di Papua. Saya tidak omong kosong, saya pernah ke Papua 3 kali. Saya pernah mengalami bahwa tidak mempunyai sponsor, apa yang bisa diperbuat, dan ketika ada sponsor, apa yang bisa diperbuat, itu sangat berbeda sekali. Jadi itu kondisi terkini dari Papua. Nanti kita selang-seling ya, bukan hanya membahas Papua. Kita mungkin dari Papua meloncat lagi karena saya punya pengalaman video bagus. Saya mendatangi Entikong, itu perbatasan Malaysia. Saya masuk ke daerah Malaysia, ngecek belanja-belanja di sana. Ternyata ada walaupun satu rumpun, tapi perbedaan itu nyata sekali antara Malaysia dan Indonesia. Kemudian mungkin video-video yang mengandung unsur kemanusiaan, mengandung unsur persatuan dan kesatuan, nasionalisme, patriotisme, itu akan menghiasi channel-channel saya berikutnya. Jadi tidak monoton harus ke Papua, karena kadang-kadang OPM itu kalau semakin diberi ruang publik, diupload, dibahas, itu mereka seakan-akan di atas angin, mereka semakin eksis dan besar kepala. Ini hanya saya membahas tentang video Papua itu supaya rekan-rekan saudara-saudara kita yang berada di luar Papua yang belum pernah ke Papua itu tahu sebenarnya kondisi sebenarnya di Papua itu seperti apa. Kalau OAP, orang asli Papua, itu menyatakan ingin lepas dari Indonesia, itu hanya segelintir oknum saja. 90% rakyat Papua itu sebenarnya sudah cinta dengan NKRI, cinta dengan aparat TNI Polri yang ada di sana, dan menganggap aparat TNI Polri adalah saudara mereka. Jadi selama ini yang beredar di media sosial hanyalah framing dan penggiringan opini dari OPM. Itu saja saudaraku, terima kasih, tetap semangat. Rekan-rekan yang ingin adu mekanik di kolom komentar, budayakan komentar yang santun tanpa menyinggung soal sara. Ya, kepada saudaraku yang umat muslim, saya ucapkan selamat tahun baru Muharram, tahun baru Islam. Hari ini hari Jumat. Semoga kita semua selalu menjadi pribadi yang lebih baik. Assalamualaikum, selamat siang, salam hormat seniman pertempuran.
Lenis Kogoya dan Sebi Sambom, kedua orang ini beberapa waktu terakhir ini cukup populer di media sosial ya, termasuk juga di media massa, karena kedua orang yang mempunyai pilihan politik atau pandangan ideologi yang berbeda ini saling mengecam ya satu sama lain. Lenis Kogoya yang telah diangkat menjadi staf khusus di Kemenhan dalam sebuah kesempatan mengecam Sebi Sambom yang merupakan juru bicara OPM atau Organisasi Papua Merdeka. Masalahnya adalah Lenis menganggap OPM termasuk Sebi Sambom sebagai juru bicara menghalang-halangi atau menghambat proses makanan bergizi gratis yang sedang dilakukan, yang merupakan salah satu program primadona dari Presiden Prabowo Subianto. Dan Lenis mengatakan bahwa dia sendiri akan menangkap Sebi Sambom, sebuah ancaman yang luar biasa. Saya sampai tertawa-tertawa ya menonton video itu. Kemudian Sebi Sambom juga tertinggal diam ya. Beliau juga mengancam, bahkan telah mengeluarkan DPO atau daftar pencarian orang terhadap Lenis Kogoya. Ini sesuatu yang menarik, dan saya kira perbedaan kemudian saling mengancam seperti ini wajar terjadi ya, karena kedua belah pihak sedang berada dalam posisi yang berbeda, bahkan berlawanan satu sama lain, atau boleh dibilang saling bermusuhan ya. Karena itu hal ini wajar saja. Tetapi juga ya penuh lelucon juga ya. Penuh lelucon juga. Terutama itu siapa ya, Lenis itu berkoar-koar mengatakan dia akan menangkap, kemudian dia begini, dia begitu, seolah-olah dia punya kewenangan penuh untuk melakukan banyak hal. Bahkan yang lebih lucu lagi, beliau mengatakan bahwa dia akan membubarkan KNPB jika tidak mempunyai izin pendirian dan keberadaan organisasi tersebut. Dan memang pasti tidak punya ini ya izin ya, karena ini sebuah organisasi kiri yang berlawanan dengan negara Indonesia. Karena itu entah dibubarkan atau tidak dibubarkan, organisasi seperti ini pasti ada. Karena itu saya kira perdebatannya jangan di tingkat-tingkat yang seperti beginilah ya. Ini terlihat sangat lucu dan juga menunjukkan bagaimana orang Papua itu karena punya pilihan politik, pandangan ideologi yang berbeda-beda, sehingga saling mengecam satu sama lain di depan publik. Bagi saya ini sesuatu yang tidak etis. Bolehlah kita berbeda pendapat, berbeda pandangan politik dan lain sebagainya, tetapi bila perlu perbedaan itu diperdebatkan dengan lebih substansial ya, lebih berbobot, lebih bernilai, atau ditingkatkan kelasnya menjadi atau pada taraf yang bisa mencari solusi atas perbedaan pandangan tersebut. Misalnya dengan melakukan dialog yang bermartabat, dialog yang dapat menyelesaikan masalah secara substansial dan lain sebagainya. Kalau hanya sekedar saling mengecam, saling mengancam, bilang saya akan tangkap ini, saya akan bubarkan ini, atau misalnya Lenis dijadikan DPO dan lain sebagainya, saya justru melihat ini semacam hal-hal yang direspon secara emosional ya. Jadi lebih ke emosionalnya, tidak substansi. Karena itu okelah, Lenis berada di pihak yang seberang, atau boleh disebut semacam pihak yang mewakili Indonesia. Kemudian Sebi Sambom juga ada di pihak yang seberang, pihak yang mewakili OPM atau rakyat Papua yang menginginkan kemerdekaannya. Tapi itulah lebih baik yang begitu-begitu stop saja. Carilah solusi yang lebih bermartabat, lebih substansial, lebih berbobot, lebih berkelas, lebih intelektual, lebih berhati nurani dan lain sebagainya. Jangan pertontonkan hal-hal yang bikin lucu dan bikin geli.
di media sosial dan juga di media massa. Saya kira kamu harus paham ya, itu maksud baik saya. Semoga kamu dua bisa mengerti ini dengan baik, dan mari kita semua berjuang untuk membuat tanah Papua ini lebih berharga, lebih beradab, dan juga lebih humanis, di mana orang Papua dihargai, orang Papua dihormati tanpa merugikan siapapun juga.